PT Sumber Bahagia Sejahtera Abadi adalah perusahaan distributor alat kesehatan, dental, dan laboratorium yang berbasis di Surabaya. Perjalanan kami dimulai dari sebuah etalase kecil di toko kamera milik saudara laki-laki dari generasi pertama pendiri kami, yaitu Hermawan Handojo dan istrinya Irmayanti Prayogo. Lalu berkembang menjadi perusahaan keluarga yang dipercaya rumah sakit dan klinik di Surabaya. Sekarang, bisnis ini dijalankan oleh generasi kedua, yaitu orang tua saya, Fani Handojo, dan Hartono Satyanegara. Saya sendiri mulai terlibat di generasi ketiga dengan fokus pada digitalisasi dan pengembangan strategi jangka panjang. Halo, perkenalkan saya Teresa Samanta, generasi ketiga dari PT Sumber Bahagia Sejahtera Abadi. Di video ini, saya akan mengajak Anda melihat perjalanan bisnis keluarga kami yang sudah berdiri sejak 1968 dan bagaimana kami menyiapkan langkah strategis untuk masa depan. Dalam mengembangkan bisnis keluarga, kami menggunakan Ansoff Matrix untuk mengukur pertumbuhan bisnis kami. Untuk market penetration, kami memperkuat eksistensi di pasar rumah sakit lewat Shopee Ads, WhatsApp, dan Google Ads. Kami juga memiliki rencana untuk mengadakan loyalty program bernama Sumber Bahagia Care Club untuk meningkatkan retensi pelanggan melalui benefits-benefits yang hanya dapat diperoleh ketika mereka belanja beberapa kali dengan nominal tertentu dari perusahaan kami. Sedangkan untuk product development, kami menambahkan layanan baru seperti layanan customization alat kesehatan non-steril, seperti modifikasi pada kursi roda dan walker yang dikhususkan atas permintaan dan kebutuhan customer. Untuk market development, kami mulai menyasar pasar klinik estetika yang sebelumnya belum pernah dijangkau. Selain itu, karena customer base kami masih berpusat di Surabaya, kami juga ingin mengeksplor rumah sakit dan klinik di luar Surabaya yang relatif masih minim terjangkau oleh bisnis kami. Untuk diversification, kami mencoba produk baru untuk pasar baru, seperti menjual kopi kepada customer kami yang datang untuk membeli alat kesehatan. Hal ini dilakukan karena kami merasa kopi merupakan sebuah elemen baru yang cocok untuk diperkenalkan kepada customer kami, karena kebanyakan dari mereka lelah dan kurang tidur akibat menjaga keluarga yang sakit. Selain itu, ayah dan saya kebetulan penggemar kopi, sehingga kami sudah memiliki skill, mesin, dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk membuat kopi dari biji hingga menjadi produk akhir, sehingga inovasi ini tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Secara tradisional, pemasaran Sumber Bahagia masih mengandalkan word of mouth dan hubungan yang telah lama terjalin dengan bagian pengadaan rumah sakit. Namun, pasar kini berubah. Banyak pembeli baru adalah dokter muda dan staf generasi milenial dan Gen Z. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih modern dan fleksibel. Oleh karena itu, PT Sumber Bahagia sudah masuk ke platform seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan TikTok. Namun, konsistensi konten dan penguatan storytelling brand masih harus diperkuat. Saat ini, kami mulai rutin membuat video pendek edukatif dengan musik profesional agar mudah dicerna dan relevan dengan target baru kami. Kami juga akan mulai menggunakan Google Ads serta melengkapi profil Google My Business perusahaan kami. Sumber Bahagia juga akan mulai lebih berfokus pada penggunaan Shopee yang memang cocok dan relatif sangat stabil untuk penjualan B2B serta B2C. Dari sisi operasional, saat ini PT Sumber Bahagia mengalami penumpukan stok mati, terutama pada alat-alat mahal dan model lama yang sudah tidak sesuai dengan standar rumah sakit. Di sisi lain, barang cepat laku seperti sarung tangan atau tensimeter justru sering kehabisan karena sistem pemesanan masih manual dan tanpa prediksi. Untuk mengatasi hal ini, kami mengklasifikasikan stok menggunakan analisis ABC. Kategori A, barang cepat laku, perlu stok minimum maksimum dan pemantauan mingguan. Pada kategori B, barang bernilai tinggi tapi jarang dibeli, cukup stok terbatas dan strategi bundling. Pada kategori C, stok lama dan lambat laku, perlu dijual lebih cepat dan dihentikan pengadaannya. Kami merekomendasikan penerapan sistem stok real-time yang terhubung ke Shopee dan Tokopedia, serta evaluasi mingguan untuk menjaga efisiensi dan mencegah kerugian lebih lanjut.
Dari segi sumber daya manusia, sebagian besar karyawan loyal dan bekerja lebih dari 10 tahun. Namun ada gap digital skill yang perlu diatasi, karena sebagian besar dari mereka merupakan dari generasi tua dan hanya sedikit yang berasal dari generasi milenial. Kedepannya, kami berencana melatih tim dalam digital tools, seperti dalam hal pengoperasian fitur-fitur di sosial media dan online marketplace, tren-tren serta tips dan tricks yang dapat meningkatkan views, likes, impressions, dan jangkauan dari sebuah konten. Kami juga akan membuka peluang magang mahasiswa, specifically dalam digital marketing, untuk membantu dalam hal pembuatan konten serta peningkatan online presence dari PT Sumber Bahagia. PT Sumber Bahagia dikenal karena respon yang cepat, baik melalui WhatsApp, telepon, Instagram, maupun marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, bahkan di luar jam kerja, terutama untuk kebutuhan medis yang mendesak. Tim kami dilatih menjelaskan fungsi, cara pakai, dan sertifikasi produk secara detail, serta menyediakan layanan purna jual atau after sales seperti garansi dan servis yang menambah kepercayaan pelanggan. Dalam menangani keluhan, kami menggunakan pendekatan LEARN atau LEARN, yaitu Listen, Empathize, Apologize, React, dan Notify, untuk memastikan setiap masalah ditangani dengan empati dan solusi nyata. PT Sumber Bahagia menangani keluhan pelanggan dengan mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, meminta maaf dengan tulus, memberikan solusi nyata seperti penggantian atau servis, serta terus memberi kabar hingga masalah benar-benar selesai. Akhirnya, kami membangun loyalitas lewat hubungan jangka panjang, edukasi, dan layanan yang konsisten. Karena bagi kami, pelanggan bukan sekadar pembeli, tapi mitra. Untuk rencana pertumbuhan strategis jangka pendek, pada tahun pertama, PT Sumber Bahagia akan berfokus pada penguatan dasar digital pada bisnis dan staf. Untuk kuartal pertama, kami akan melakukan riset, memilih, dan memvalidasi 3 kata kunci utama untuk Google Ads sebagai berikut. Mulai kampanye Google Ads reguler secara mingguan, melengkapi profil Google My Business, dan menyusun kalender konten untuk Reels, Feeds, dan Story sebanyak 2 kali per minggu. Untuk kuartal kedua, kami akan menjalankan kampanye Google Ads dengan monitoring dan optimasi tiap 2 minggu, mengupload konten secara konsisten 2 kali per minggu, memulai meminta Google Review secara aktif setelah pembelian, dan memantau keyword ranking di Google dan performa konten melalui reach dan engagement. Untuk kuartal ketiga, kami akan mengaktifkan WhatsApp Business Auto Reply, menggunakan fitur label dan chat template, dan uji coba tools seperti WA CRM gratis atau API basic untuk follow up otomatis, menyertakan link review Google dalam follow up WA otomatis, dan menggunakan Insight Instagram untuk menjadwalkan konten pada jam terbaik. Pada kuartal keempat, kami akan melakukan evaluasi untuk efektivitas Google Ads melalui click-through rate dan konversi, mengkompilasi total review Google dan analisis skor kepuasan, serta merevisi kalender konten berdasarkan tren dan performa 3 bulan terakhir. Kami memiliki target akhir tahun yaitu minimal 1.500 klik berkualitas dari Google Ads, konten sosial media terupload rutin 2 kali per minggu selama 12 bulan, mendapatkan 50 plus Google Reviews dengan rating lebih dari 4,5, dan sistem follow-up otomatis aktif sepenuhnya di WhatsApp Business. Pada tahun kedua, PT Sumber Bahagia akan berfokus pada ekspansi pasar. Output yang diharapkan di akhir tahun adalah minimal 3 mitra aktif yang terjalin di luar Jawa Timur, dengan per mitra menghasilkan lebih dari 10 juta omset. Pada kuartal pertama, kami akan mengidentifikasi 3 hingga 5 provinsi target utama, yaitu Bali, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Selanjutnya, kami akan meriset kompetitor dan potensi pasar klinik atau rumah sakit di sana. Kami juga akan mapping calon mitra, yaitu agen atau reseller lokal yang ada di sana. Pada kuartal kedua, kami akan mengunjungi 3 kota prioritas untuk pitching, baik itu secara virtual maupun kunjungan langsung, disesuaikan dengan budget pada keadaan saat itu. Kami juga akan mengirim penawaran khusus untuk mitra pertama luar Jawa Timur kami. Pada kuartal ketiga, kami akan mulai melakukan penjualan secara reguler ke mitra luar Jawa Timur dan menunjuk PIC wilayah untuk pengelolaan klien luar daerah. Pada kuartal keempat, kami akan membuat laporan evaluasi 1 tahun ekspansi, dilihat dari penjualan, mitra, dan kendala yang kami alami. Kami juga akan menanyakan feedback kepada klien kami yang di luar Jawa Timur untuk perbaikan ke depannya.
Pada tahun ketiga, PT Sumber Bahagia akan berfokus pada penguatan brand melalui loyalty program bernama Sumber Bahagia Care Club. Pada kuartal pertama, kami akan melakukan perencanaan dan desain program, yaitu menyusun konsep manfaat berupa diskon, early access, points, hadiah ulang tahun, maupun email list berisi lifestyle dan informasi edukatif dan interaktif tentang dunia kesehatan lainnya dalam format e-magazine, dan merancang sistem kartu member digital. Untuk kuartal kedua, kami akan melakukan persiapan dan soft launch, yaitu menyiapkan materi branding dan kartu digital, memilih 20 pelanggan loyal untuk uji coba Care Club, dan membuat konten edukasi program Care Club di WhatsApp dan media sosial. Pada kuartal ketiga, kami akan melakukan peluncuran penuh dan aktivasi member. Kami akan melaunch secara resmi Care Club di media sosial, mengaktifkan reminder ke pelanggan untuk ikut program melalui WA follow up, dan memulai menjalankan Care Club beserta dengan penawaran eksklusif bulanannya untuk para members. Pada kuartal keempat, kami akan melakukan evaluasi dan pengembangan dengan melihat efektivitas program, apakah terjadi repeat order, feedback, dan review, dan bertambah seberapa banyak, melakukan penambahan benefit baru, yaitu katalog eksklusif, konsultasi gratis, dan sebagainya, serta menyiapkan laporan Care Club 2025 dan perencanaan pengembangan untuk kedepannya. Kami memiliki target akhir tahun yaitu 50 plus pelanggan aktif terdaftar di Sumber Bahagia Care Club dan repeat order rate meningkat 20% dari pelanggan yang menjadi member. Sebagai generasi ketiga, saya belajar bahwa bisnis keluarga bukan hanya tentang meneruskan sebuah usaha, tetapi juga tentang merawat nilai, memperbarui sistem, dan merespons dengan tanggap pergantian-pergantian yang terjadi seiring dengan perubahan zaman. Saya ingin melihat PT Sumber Bahagia bukan hanya bertahan, tetapi bertumbuh menjadi sebuah perusahaan keluarga yang adaptif, inovatif, dan terpercaya, agar semangat keluarga yang membentuknya sejak awal dapat terus hidup dan membawa dampak positif bagi pelanggan dan generasi penerusnya. Dengan strategi yang terukur, semangat belajar yang konsisten, dan kolaborasi antar generasi, saya yakin PT Sumber Bahagia Sejahtera Abadi akan terus berkontribusi bagi dunia kesehatan dan masyarakat Indonesia.